Selamat pagi, kami dari kelompok 4 kelas G akan menjelaskan mengenai jurnal yang berjudul Towards Method Time Measurement Identification Using Virtual Reality and Gesture Recognition yang ditulis oleh Abdel Kader Belarbi, Jean-Pierre Jessel, dan Lauren Dadalto. Kelompok kami beranggotakan 5 orang dengan nama-nama seperti yang tertera pada slide berikut. Oke, untuk bagian awal, kita akan masuk ke bagian pendahuluan, di mana dalam metode analisis metode pekerjaan sudah sering digunakan sejak tahun 1930-an oleh negara-negara industri. Metode ini digunakan untuk memaksimalkan kecepatan dalam melakukan pekerjaannya. Namun, analisis masih sangat dasar. Sampai saat ini, metode pengukuran waktu pekerjaan atau Measure Time Method atau disingkat MTM sudah sangat banyak bermunculan. Seperti yang sering kita dengar sekarang yaitu MTM 1, MTM 2, MTM UAS atau Universal Analysis System, dan MTM MEK yang dapat digunakan tergantung pada karakteristik proses. Pada presentasi kali ini, kelompok kami akan lebih banyak membahas mengenai MTM UAS atau MTM Universal Analysis System, karena MTM UAS memiliki kelebihan atau keunggulan, yaitu dapat menyimpulkan kelemahan proses kerja secara langsung dan lebih ringkas, serta penggunaan gerakan dasar standar pada MTM UAS merupakan alat untuk mendeteksi secara otomatis rangkaian gerakan yang berbeda dengan mengidentifikasi ciri khas dari setiap rangkaian gerakan. Sebelum adanya MTM UAS, banyak sistem pengukuran yang ada, di mana sejak karya yang dibuat oleh Frank Bunker Gilbert, kemudian oleh Asa Bertrand Segur pada tahun 1920-an, mulai banyak perkembangan motion time study. Banyak sistem pengukuran waktu yang berkembang dan mulai bermunculan seperti MTS atau Motion Time Survey pada tahun 1928, kemudian Work Factor pada tahun 1936, MTM Mr. Time Measurement MTM 1 pada tahun 1948, Mr. Time Measurement 2 pada tahun 1965, MTM UAS, MTM MEK, dan MTM SAM pada tahun 1975 sampai 1984, MODEPS atau Modular Arrangement of Predetermined Time Standard pada tahun 1966, dan MOST yaitu Minor Operation Sequence Technique pada tahun 1980. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke dalam perkembangan ilmu komputer. Pada tahun 1990-an, ilmu komputer sudah berkembang dan perkembangan perangkat lunak dikembangkan untuk membantu para ahli MTM. Dalam hal ini, perangkat lunak digunakan sebagai alat pelengkap bagi para ahli dengan cara mencatat gerakan pekerja, memasukkan kode MTM yang diamati, dan memproses data tersebut guna untuk meningkatkan waktu dan kondisi kerja serta menghindari kesalahan apapun. Seperti contoh yang pertama, terdapat perangkat lunak yang bernama Motion Analysis and Index Derivation atau MID. Perangkat lunak ini dikembangkan oleh Kuhn dan Lorik yang bekerja dengan mengekstraksi persentase kode MTM dari operator. Yang kedua, terdapat perangkat lunak bernama EMA, yang bertujuan untuk meminimalkan waktu siklus dan memaksimalkan kriteria seperti proporsi operasi yang dilakukan dalam bidang pandang namun tidak ada gerakan kepala dalamnya, dan proporsi operasi yang dilakukan menggunakan kedua tangan. Namun, kelemahan dari software EMA ini atau perangkat lunak ini adalah membutuhkan observasi sebanyak 200 kali lipat untuk melakukan analisis dan memerlukan pelatihan yang ekstensif untuk karyawan. Selanjutnya muncul perangkat lunak bernama Ergomos. Perangkat lunak ini diciptakan pada tahun atau muncul pada tahun 1993 yang menggabungkan analisis waktu yang telah ditentukan dengan evaluator ergonomis yang memperhitungkan faktor risiko seperti kekuatan, postur, dan getaran. Perangkat lunak ini juga memberikan penilaian risiko pada leher, ekstremitas atas dan ekstremitas bawah, serta pada bagian punggung. Selanjutnya, ada perangkat lunak yang diciptakan oleh Benter dan Kuhlang yang mengusulkan pendekatan untuk mendeteksi gerakan tubuh sesuai dengan MTM 1, tapi menggunakan kamera 3 dimensi. Namun, dengan adanya kamera 3 dimensi ini, benda yang tertangkap kamera akan mengaburkan elemen-elemen kerja yang dilakukan, karena akan membuat kamera menjadi tidak fokus. Dari sekian banyaknya perangkat lunak yang ada, kode-kode MTM ini tetap harus dimasukkan secara manual, sehingga tidak efisien. Dengan demikian, melalui jurnal ini, para penulis mencoba membuat metode baru dengan menggunakan MTM UAS secara otomatis untuk melacak kepala dan kedua tangan dengan menggunakan kecanggihan dari virtual reality. Selanjutnya dilanjuti dengan pembuatan pendekatan yang diusulkan di mana langkah pertamanya adalah membuat setup design. Setup design ini ada pembuatan replikasi tempat kerja nyata yang dilengkapi dengan peralatan profesional seperti ada yang gergaji, palu, board, dan lain-lain. Pembuatan replika ini menggunakan virtual reality yang bernama HTC Vive. Dalam hal ini, contoh tempat kerja dibuat adalah tempat kerja perkayuan.
Replikasi ini dibuat dengan senjata mungkin, termasuk dengan perkakas yang ada di dalam-dalamnya, untuk menyesuaikan parameter sistem dan mewakili berbagai tugas di semua tempat kerja pekerjaan kayu. Langkah selanjutnya itu adalah menganalisis gerakan dan pengenalan kode MTS UAS. Seperti yang pada tabel bagian kiri, itu terdapat 7 gerakan dasar yang terbagi dari 3 kategori. Itu terdiri dari simbol-simbol masing-masing untuk menunjukkan elemen gerakan. Seperti contoh hand movement yang disimbolkan dengan huruf H dan place yang disimbolkan dengan huruf P. Bukan hanya simbol, tapi terdapat juga kode-kode di mana kode tersebut dibuat sesuai dengan MTN International Association. Kode-kode tersebut terdapat pada tabel bagian kanan, itu seperti contoh ada kode AA, AB, AC, dan seterusnya. Untuk pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini sendiri merupakan pendekatan decision tree based approach. Pendekatan ini memungkinkan untuk pengenalan semua kode yang berada di dalam penelitian ini. Kemudian adanya algoritma yang merekam waktu dan seluruh gerakan tubuh ini juga digunakan. Jika yang seperti yang bisa dilihat di gambar di bawah, terdapat node-node yang keluar dari pohon. Nah, node ini mewakili kode MTM UAS yang digunakan. Setiap simpul yang terdapat di dalam pohon-pohonnya merupakan data-data spesifik mengenai kedua tangan dan kepala, yaitu posisi 3D, rotasi 3D, dan waktu dari kegiatan yang dilakukan. Nah, dan selain itu, algoritma-algoritma tersebut juga menangkap data kedua tangan dan kepala. Lalu datanya diekstrak dari masing-masing rangkaian kecil gerakan, lalu dibandingkan dengan data yang ada di decision tree based approach tersebut. Untuk implementasinya sendiri terdapat dilakukan simulasi, yang dimana simulasi ini merupakan pemotongan kayu dengan ukuran 4 kg dengan berat 4 kg dan ukuran 60 cm. Proses pemotongan tersebut diawali dengan pengambilan kayu, pemotongan, dan peletakan kayu di sebelah operator. Nah, untuk simulasi ini diadakan dengan software Visual Studio C# dan Unity 3D. Selain itu untuk perangkat kerasnya menggunakan PC Windows dengan prosesor Intel Xeon dan menggunakan HTC Vive Pro untuk perangkat VR-nya. Dan pengujian ini dilakukan terhadap 10 peserta. Nah, selanjutnya masih yang berkaitan dengan pada bagian slide yang sebelumnya yang sama, diawali dengan pendekatan yang dilakukan dengan memasukkan kode MTN UAS. Lalu akan pembuatan replikasi dengan menggunakan virtual reality. Sampai dengan memasukkan algoritma dengan pendekatan decision tree based approach. Kemudian dilanjutkan dengan pengujian yang dilakukan dengan menggunakan virtual reality dengan HTC V5e Pro dengan bantuan berbagai alat komputerisasi lainnya. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan adalah bahwa dari 10 kali pengamatan data, terdapat 5 buah kesalahan pada elemen kerja, sehingga terdapat 5 data yang tidak memiliki data kesalahan. Kemudian, hal ini disebabkan karena tidak terdapat deteksi oleh algoritma ini, yaitu operate atau processing time. Namun demikian, algoritma yang diusulkan dapat mendeteksi dan menghasilkan dengan benar hingga 94% dari kode yang lama tanpa menghitung waktu pengoperasian dan pemrosesan data. Itu menghasilkan kesalahan deteksi hanya 5 kali dari 80 gerakan yang dilakukan 10 peserta. Nah, sesudah menjelaskan dari slide 1 hingga slide 9, kita akan memasukkan ke conclusion atau kesimpulan. Kesimpulan yang kami dapatkan bahwa yang pertama, teknik ini memiliki kelemahan, yaitu salah mendeteksi suatu tindakan jika pekerja melakukan gerakan lain, misalnya menggaruk dan menyesuaikan kacamata saat melakukan MTM. Yang kedua, pendekatan untuk pembuatan kode MTM UAS secara otomatis ini hanya didasarkan pada posisi kepala dan tangan. Sistem yang diusulkan dapat digunakan dalam kasus nyata serta simulasi virtual untuk pelatihan teknisi. Dan yang terakhir, perlu penyempurnaan algoritma untuk mencegah terjadinya kesalahan saat melakukan pengujian MTM.
Demikian dari penjelasan kami terkait jurnal yang dibawakan. Terima kasih.